Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ialah Allah yang memberikan kita nikmat, dan juga ialah Allah yang memberikan kita untuk tetap tinggal hidup, memberikan kita kesempatan untuk tetap hidup di bumi ini. Tak lain dan tak bukan hanya untuk berbuat baik, bertaubat dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Diki Albayan ingin mempresentasikan tentang artikel yang telah dibuat oleh kelompok 3 dari kelas MD 6B yang berjudulkan Teknik Perencanaan Dakwah MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Sini saya mewakili kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang artikel yang telah dibuat, yang beranggotakan Hafidah Dawa Mufasya, Handi Prasetyo Utomo, Dr. Muhammad Jambek, dan juga Muhammad Fikri Gifari beserta saya Muhammad Diki Albayan. Ya, sebelum ke pembahasan selanjutnya, sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu MUI. MUI kepanjangan dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang mewadahi para ulama, zuaman dan juga cendekiawan Islam. Untuk apa? Untuk membimbing, membina dan juga mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini sejarahnya berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Nah, sesuai tugasnya, MUI membantu pemerintah dan melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat, seperti mengeluarkan fatwa, menghalalkan sebuah makanan dengan uji laboratorium dan lain-lain, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. Itu adalah MUI. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu teknik perencanaan dakwah. Teknik perencanaan adalah sebuah strategi bagaimana caranya ketika kita melakukan sebuah aktivitas ataupun kegiatan, apapun kegiatannya, agar si kegiatan ini mencapai ke tujuan yang diinginkan. Nah, ya selanjutnya dakwah Islam. Dakwah Islam itu pada intinya adalah upaya transformasi serta internalisasi sebuah nilai-nilai ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, khususnya yang ada di Indonesia. Tentu saja dakwah Islam ini memerlukan perencanaan. Agar apa? Tadi agar si dakwah ini bisa mencapai apa yang diinginkan dan juga apa yang dituju. Bagaimana caranya? Salah satu perencanaannya adalah perlu menguasai secara objektif dan juga komprehensif. Nah, dakwah Islam ini harus ada 4 strategi yang harus diterapkan, yaitu dakwah Islam itu harus sistematis, harus terencana, harus terpadu secara eksternal, dan juga harus terpadu secara internal. Dan juga ada 4 poin yang harus diperhatikan sebelum melakukan aktivitas dakwah. Apa itu poin-poinnya? Poin yang pertama adalah peta sosiologis medan dakwah. Poin kedua adalah karakteristik masyarakat dan juga sasaran dakwahnya. Yang ketiga, gambaran umum profil si pendai. Juga yang keempat adalah materi yang akan disampaikan oleh si pendai kepada si mad'u tentunya. Itu ada 4 poin-poin yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan kegiatan dakwah. Nah, lalu bagaimana strategi dakwah MUI? Strategi dakwah MUI sebetulnya sangat-sangat banyak dan juga sangat luas. Dari mulai ada label halal dan lain-lain, itu ada strategi-strateginya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah MUI dari sebuah jurnal yang sudah saya baca. Nah, ada 5 strategi pendekatan dari MUI, strategi dakwah dari MUI. Yang pertama, strategi dakwah pendekatan filosofis. Yang kedua, strategi dakwah dengan pendekatan instruksional atau pengajaran. Yang ketiga, strategi dakwah tentang pendekatan diskusi. Yang keempat, strategi dakwah rasional. Dan juga yang kelima, strategi dakwah indrawi. Yang pertama,
strategi dakwah filosofis. Strategi dakwah pendekatan filosofis atau ilmiah dan juga akliyah bertujuan untuk menghidupkan pikiran mad'u yang mempunyai daya pikir yang kritis, karena mereka menerima suatu pesan dengan lebih mendahulukan rasio daripada rasa. Nah, strategi pendekatan ini dilakukan oleh MUI dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang memiliki pemikiran kritis dan cara berpikir yang maju dengan menggunakan metode kemitraan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah strategi dakwah pendekatan instruksional atau pengajaran. Strategi ini ditujukan kepada kalangan orang awam ataupun orang-orang yang memiliki daya pikir yang sederhana. Oleh sebab itu, dakwah yang dilakukan ini berbentuk pengajaran dan nasihat yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh si mad'u, menggunakan bahasa yang baik, perkataan yang lunak, tidak menyinggung namun tetap bisa menyadarkan hati dari mad'u. Itu strategi yang kedua dari MUI dalam berdakwah. Nah, yang selanjutnya strategi dakwah pendekatan diskusi. Strategi pendekatan diskusi ini adalah dengan bertukar pikiran secara informatif dan logis terhadap mad'u. Dalam hal ini MUI melakukan kegiatan pengajian al-ukhuwah. Pengajian atau majelis taklim sendiri adalah sebuah metode atau cara menyampaikan ajaran Islam dengan lisan. Nah, metodenya metode ceramah, di mana dalam hal ini ada dai yang menyampaikan ajaran Islam dengan langsung kepada jamaah dari majelis taklim, dan mad'u dapat mengajukan pertanyaan kepada dai. Jadi ya seperti diskusi biasa, ada yang menjelaskan, si dai menjelaskan kepada mad'u tentang apapun itu, tentang nilai-nilai ajaran Islam, dan juga si mad'u bisa bertanya kepada si dai tentang apa yang tidak dia mengerti. Nah, yang selanjutnya adalah strategi dakwah rasional. Nah, strategi dakwah rasional ini adalah yang memfokuskan kepada aspek akal pikiran sehingga mendorong mad'u untuk berpikir, merenungkan, dan juga mengambil pelajaran. Nah, itu yang strategi dakwah secara rasional. Yang terakhir adalah strategi dakwah secara indrawi. Strategi dakwah indrawi ini adalah dakwah yang berorientasi kepada panca indera dan berpegang teguh pada hasil penelitian atau percobaan, salah satunya seperti keteladanan. Nah, strategi dakwah indrawi yang dilakukan oleh MUI ini adalah secara online. Itu adalah strategi indrawi, yang mana ada 5 strategi MUI yang menyampaikan ajaran Islam dengan langsung kepada jamaah dari majelis taklim, dan mad'u dapat mengajukan pertanyaan kepada dai. Jadi ya seperti diskusi biasa, ada yang menjelaskan, si dai menjelaskan kepada mad'u tentang apapun itu, tentang nilai-nilai ajaran Islam, dan juga si mad'u bisa bertanya kepada si dai tentang apa yang tidak dia mengerti. Nah, yang selanjutnya adalah strategi dakwah rasional. Nah, strategi dakwah rasional ini adalah yang memfokuskan kepada aspek akal pikiran sehingga mendorong mad'u untuk berpikir, merenungkan, dan juga mengambil pelajaran. Nah, itu yang strategi dakwah secara rasional. Yang terakhir adalah strategi dakwah secara indrawi. Strategi dakwah indrawi ini adalah dakwah yang berorientasi kepada panca indera dan berpegang teguh pada hasil penelitian atau percobaan, salah satunya seperti keteladanan. Nah, strategi dakwah indrawi yang dilakukan oleh MUI ini adalah secara online. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah penutup. Perencanaan dakwah mutlak diperlukan sehingga pesan-pesan dakwah yang disampaikan para pelaku dapat diterima oleh para mad'unya. Bahkan bukan hal yang mustahil akan diaplikasikan oleh para mad'unya. Karenanya pula kegiatan dakwah dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan juga banyak keceletot kata-kata yang kurang berkenan. Saya dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.